Oke, pada kesempatan hari ini, siang ini, kita akan membahas soal tutorial satu, khususnya di bagian eh, persamaan sama persamaan ya. Soal tutorial sudah bisa di-download di Teams, jadi silakan di-download dan dicoba. Oke, kita akan bahas beberapa soal saja, tidak akan semua soal dibahas karena waktunya juga tidak cukup ya. Soal yang pertama yang kita akan bahas adalah soal yang nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2 yang akan saya bahas yaitu yang nomor C dan nomor D. Nomor C dan nomor D. Oke, untuk yang D. Kita punya 2/3 kurangi 4 dibagi dengan setengah ditambah dengan 2/5. Pada operasi bilangan, yang kita lakukan operasinya yang pertama kali adalah kalau ada akar atau pangkat, maka kita kerjakan akar atau pangkat. Kemudian kalau ada perkalian pembagian, kita kerjakan dulu perkalian pembagian. Baru penjumlahan pengurangan. Urutan itu akan kalah jika ada kurung ya. Jadi kita kerjakan dulu yang paling yang di dalam kurung. Oke, untuk kasus yang C ini, kita tinggal hitung saja dari ini 2/3 kurangi 1/4 dengan cara kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya. Paling gampang ya kita kalikan saja penyebutnya. 3 kali 4, 12 ya. Jadi nanti kita jadikan 12. 3 biar jadi 12 berarti dikali 4. Maka atas juga dikali 4. 2 dikalikan 4 jadinya 8. Sedangkan ini 4 biar jadi 12 dikalikan 3. Oh berarti atas juga dikalikan 3. Jadinya 8/12 kurangi 3/12. Dibagi dengan, sekarang yang bawah, setengah tambah 2/5. Kita jadikan per 10. 2 biar jadi 10 berarti kan dikali 5 ya. Ini berarti 1 kali 5. 5, ini 4. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya adalah 8 kurangi 3. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan atau kita jumlahkan pembilangnya. 8 kurangi 3. Oh, berarti ini 5/12 dibagi dengan 5 tambah 4, 9/10. Selanjutnya bagaimana? Ini akan berubah menjadi 5, akan sama dengan 5/12 kali kali 10/9 ya. Sehingga kita dapatkan, nah kalau perkalian, maka tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau penjumlahan pengurangan, kita samakan dulu penyebutnya, kita kurangkan atau kita jumlahkan eh, pembilangnya ya. Jadi samakan dulu penyebutnya, baru kita jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Oke, kita dapatkan ini per 50 per berapa itu? 12 kali 9. 2 kali 9, 8. 108 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Ini juga bisa ya. Ini berarti 25.
per 54. Terus bagaimana yang D? Yang D kita gunakan sifat distributif ya. Akar 7 kali akar 7 jadinya 7. Akar 7 kali min akar 3 jadinya min akar 2 1. Akar 3 kali akar 7 jadi plus akar 2 1. Akar 3 kali negatif akar 3 jadi negatif 3. Oh, berarti kita dapatkan ini hasilnya 4 ya. Itu yang nomor nomor 2. Nah, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3. Oke, kita akan coba bahas yang B. Kemudian nanti E ya. B dan E. Itu sama yang G. Yang B dulu. Kita punya 3T min 2 dikuadratkan. Kalau kalian belum terbiasa menggunakan rumus A plus B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sedangkan A min B kuadrat itu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jika kalian belum terbiasa menggunakan cara langsung seperti ini, ya silakan kalian kalikan distributif ya. Pangkat 2 berarti ada 2, 3T min 2-nya. Nah, yang D berarti nanti ada 3Y plus 2-nya ya. Oke, tinggal kita kalikan distributif. 3T kali 3T, oh berarti 9T dikuadratkan. 3 kali min 2, 3T min kali min 2, min 6T. Min 2 kali 3T, min 6T, min 2 kali min 2, plus 4. Oh, berarti kita dapatkan 9T kuadrat min 12T plus 4. Itu yang B. Kemudian, yang E bagaimana yang E? Yang E, kita menyederhanakan bentuk X kuadrat min 9 per X min 3. Ini asumsinya X tidak boleh sama dengan 3 ya. Oke, angkanya adalah kita faktorkan. Kita faktorkan X kuadrat min 9. Ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B, A plus B. Nah, ini bentuk yang sering sekali kita akan sering gunakan. Oke, berarti di sini kita akan dapatkan X kuadrat min 9 itu faktornya apa? X min 3, X plus 3. Yang bawah ini X min 3. Oh, berarti ada X min 3 sama X min 3 nih. Kita bagi. Oh, berarti jadinya kan 1 kali X plus 3 ya. Ini kita bagi, ini 1. Oh, berarti ketemunya X plus 3. Oke, yang G. Kalau yang G berarti ya tinggal kita samakan dulu penyebutnya. Paling gampang ya kita kalikan ya. Ingat, dalam mengoperasikan aljabar, kita bisa mengalikan dengan 1 atau menjumlahkan dengan 0 ya. Itu tidak akan merubah nilai. Jadi 2 per 3Y min 1. Ini kita samakan penyebutnya, kita kalikan 2Y plus 1. Maka atas juga dikalikan dengan 2Y plus 1. Sedangkan yang kanan, 2Y plus 1-nya ini, kita kalikan dengan 3Y min 1. Oh, berarti yang atas juga
Y-nya ini kita kalikan dengan 3Y min 1. Sehingga bentuknya menjadi 3Y min 1 kali 2Y plus 1. Yang atas. 2 kali 2Y jadi 4Y. 2 kali 1 plus 2. Ditambah 3Y kali Y. 3Y kuadrat. Min 1 kali Y. Min Y. Kita dapatkan 3Y kuadrat plus 3Y plus 2 per 3Y min 1, 2Y plus 1. Kira-kira atas ini bisa difaktorkan nggak ya? Kalikan 6 ditambahkan 3. Dua bilangan jika dikalikan 6 ditambah 3. Nggak ada ya, berarti biarkan dalam bentuk seperti ini. Prinsipnya adalah kalau ada bentuk pecahan, baik itu aljabar atau bentuk bilangan, untuk mengoperasikan penjumlahan dua pecahan, itu kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya dikalikan dengan 2Y plus 1, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 2Y plus 1. Oke, yang nomor 6 mungkin kita coba yang B saja ya. Di sini kita punya 2X min 9 per 2 sama dengan 3 min 8X per 3. Oke, biar eh, kita lebih nyaman kalau tidak ada bentuk pecahan. Maka mungkin kita di sini kita bisa kali, istilahnya bisa ya, istilah kali silang. Jadi kalau kita punya A per B sama dengan C per D, dengan B tidak sama dengan nol, D tidak sama dengan nol, maka kita akan dapatkan AD sama dengan B kali C. Nah, ini boleh, toh sama aja, kedua ruas kita kalikan 6 ya, sama saja. Oke, berarti ini kita rubah menjadi 3 kali 2X min 9 sama dengan 2 kali 3 min 8X. Jangan lupa, kalau ada lebih dari satu suku perkalian, itu kita kasih kurung ya. Jangan lupa kurungnya. Sehingga nanti hasilnya adalah perkalian distributif. 3 kali 2X itu 6X, 3 kali min 9 itu min 27. Sama dengan 2 kali 3, 6. 2 kali min 8X, berarti min 16X. Kita kumpulkan, kalau bersama linear berarti kumpulkan yang ada X-nya. Berarti 6X ditambah 16X yang konstanta di ruas satunya. 6 tambah 2, 7. 6 tambah 16X itu berapa ya? 22X ya. Sama dengan ini 33. Oh, berarti X-nya adalah 33 per 22 sama dengan 3 per 2. Jadi kalau persamaan bahwa pembilangnya itu adalah bilangan, kita boleh kalikan, istilahnya boleh ya, kayak istilah kali silang. Tapi prinsipnya adalah kalau kita punya A per B sama dengan C per D, dengan penyebutnya itu dua-duanya bukan nol, maka kita akan dapatkan AD sama dengan BC. Kedua ruas sama aja kita kalikan dengan BD ya. Oke, lanjut. Diberikan cukup banyak PX di bawah ini, faktorkan PX. Kemudian tentukan semua solusi dari persamaan PX. Kita coba 3 soal saja ya. A, B, dan D.
A. Kita punya X kuadrat min 4X. Ini PX-nya. Diminta PX-nya sama dengan 0. Faktorkan. Kita lihat ruas kanan sudah jadi 0. Ruas kiri itu semuanya mengandung X ya. Semuanya mengandung X. Berarti kita melakukan distributif. Kita keluarkan X-nya. Maka X kuadrat bagi X jadinya X. Min 4X bagi X jadinya min 4. Sama dengan 0. Persamaan ini akan bernilai 0. X kali X min 4 sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan 0 atau X min 4-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Jadi faktor PX itu X min 4. Kemudian solusi dari persamaannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Kemudian yang B bagaimana itu yang B? X kuadrat min 4 sama dengan 0. Selalu ya. Bentuk A kuadrat min B kuadrat bisa kita faktorkan A min B, A plus B. Sehingga X kuadrat min 4 bisa kita faktorkan menjadi X min 2, X plus 2 sama dengan 0. X min 2 kali X plus 2 sama dengan 0 itu terpenuhi jika X-nya min 2 sama dengan 0 atau X plus 2-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X-nya 2 atau X-nya sama dengan negatif 2. Yang D, bagaimana itu? X kuadrat tambah 2X plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan X. Satunya ini sebagai hasil kali ya. Jadi konstantanya ini sebagai hasil kali. Duanya ini sebagai hasil jumlah. Dua bilangan jika dikalikan 1, jika dijumlahkan 2. Berapa tuh? 1 dan 1 ya. Berarti ini X plus 1, X plus 1. 1 kali 1 itu 1, 1 tambah 1 itu 2. Oke, faktornya ini. Sehingga di sini kita dapatkan dia akan 0 jika X plus 1-nya sama dengan 0. Atau X-nya sama dengan negatif 1. Jadi akarnya untuk yang A, jadi faktornya X sama X min 4 ya. Kemudian akarnya apa? Akar atau solusi. Solusi PX sama dengan 0, yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Jadi kadang ada yang menggunakan istilah akar, ada yang menggunakan istilah solusi persamaan PX sama dengan 0. Itu sama aja ya. Akar dari polinom itu berarti solusi dari eh, polinomnya sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Masih mudah ya. Kita lanjut. Oke, ini mungkin kita coba bahas yang A dan yang D. Oke, yang A. Kita punya itu 2X min 7 kurang dari X min 5.
Bagaimana menyelesaikan persamaan linear? Ya, langkahnya kita kumpulkan yang ada X-nya di ruas kiri, konstanta di ruas kanan ya. Jadi ini 2X, ini biar X-nya hilang berarti dikurangi X, min 5 plus 7. Udah ketemu nih. X kurang dari min 5 plus 7, 2. Kita dapatkan penyelesaiannya ini. Himpunan penyelesaiannya bagaimana? Bisa kita tulis dalam notasi himpunan, yaitu X anggota bilangan real dengan syarat X-nya itu kurang dari 2. Atau bisa juga dalam bentuk interval minta hingga sampai 2. Duanya ikut nggak nih? Duanya nggak ikut ya, berarti ini kurungnya kurung biasa. Kemudian yang D. Yang D. D ini apa? 3 ya. 3 kurang dari sama dengan 4X ditambah 7. Kurang dari 15. Ingat pada persamaan itu kita bisa melakukan menjumlahkan semuanya. Luas kanan dan kirinya dengan suatu bilangan yang sama atau mengalikan dengan bilangan yang sama. Kalau kita kalikan, hati-hati. Kalau dikalikan positif, tandanya tetap, sedangkan kalau dikalikan negatif, tandanya dibalik. Baik. Hasil akhirnya inginnya nanti X ya. Dari 4X plus 7 ini biar hasilnya jadi X. Maka kita coba hilangkan dulu 7-nya ini dengan kita kurangkan 7. Sumanya kita kurangkan 7. 3 dikurangi 7 adalah negatif 4. Kurang dari sama dengan 4X. Kurang dari 15 kurangi 7. 8. Biar nanti hasilnya adalah X, maka kita bisa kali dengan seperempat. Kita dibagi dengan 4 ya. Seperempat kali min 4. Oh, berarti ini min 1. Kurang dari sama dengan X. Kurang dari 2. Nah, ini adalah penyelesaian dari yang nomor D. Jadi HP-nya apa himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real dengan syarat X-nya itu harus lebih besar sama dengan 1 dan X-nya kurang dari 2. Notasi interval bagaimana? X-nya di antara min 1 sampai 2. Duanya ikut nggak? Tidak ikut. Min satunya ikut nggak? Ikut. Oh, berarti nanti kurungnya kurung siku. Kurungnya kurung siku. Oke, itu yang nomor 8. Masih mudah. Nah, pertidaksamaan linear ya. Lanjut. Tentukan himpunan. Oke, yang ini yang pertidaksamaan kuadrat. Ingat ya, kita coba lihat A, kemudian kalau B faktor biasa ya, C, sama mungkin F. Yang A, kita punya X kuadrat min 9 lebih besar sama dengan 0. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, tadi kalau pertidaksamaan linear, intinya adalah kumpulkan X sama konstantanya di beda ruas ya. Tapi kalau bentuknya kuadrat, bentuknya rasional, langkah pertama yang Anda lakukan haruslah merubah ruas kanan menjadi 0. Ruas kanan menjadi 0. Langkah selanjutnya apa? Silakan difaktorkan kalau bisa difaktorkan. X kuadrat min 9 kita faktorkan jadi X min 3, X plus 3. Lebih besar sama dengan 0. Langkah selanjutnya apa? Cari pembuat 0. Pembuat 0.
Kapan X min 3 tambah X per 3-nya menjadi nol? Yaitu ketika X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 3. Kemudian kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Titiknya berapa? Min 3 sama 3. Kita boleh pakai yang X kuadrat min 9, boleh juga yang X min 3 kali X plus 3. Nah, silakan nanti di sini di garis bilangannya dikasih keterangan. Kalian mau pakai substitusi yang kemana? X kuadrat min 9. Oke, apakah min 3 dan 3 itu masuk di penyelesaian? Masuk ya, di sini kan boleh sama dengan nol. Berarti negatif 3 dan 3 ini ikut penyelesaian. Nah, selangkah selanjutnya adalah uji titik. Uji titik, di sini kita bisa ambil X-nya sama dengan nol. Kita uji ke X kuadrat min 9. Oh, berarti negatif 9 ya hasilnya. Negatif. Oh, berarti daerah yang memuat titik uji X sama dengan nol itu daerah negatif. Daerah yang di antara min 3 sampai 3 ini negatif. Nah, yang kanan berarti positif, yang kiri juga positif. Yang diminta apa? Yang lebih dari yang positif ya, yang diminta. Nah, berarti kita punya himpunannya. Himpunan penyelesaiannya adalah interval dari minta hingga sampai negatif 3. Negatif 3-nya ikut. Kita gabung dengan 3 sampai tak hingga. Oke, itu yang A. Yang C bagaimana? Ya prosesnya sama. Prosesnya sama. Langkah pertama apa? Kita punya X kuadrat kurang dari 7X. Langkah pertamanya adalah ya kita rubah salah satu ruas menjadi nol. Ruas kanan saja. Oh berarti ini X kuadrat min 7X kurang dari nol. Langkah selanjutnya apa? Kita faktorkan. X, X min 7 kurang dari nol. Baru cari pembuat nolnya. Yaitu dia akan nol ketika X-nya sama dengan nol atau X-nya sama dengan 7. Langkah selanjutnya apa? Buat garis bilangan. Nol 7. Nol dan 7-nya masuk penyelesaian atau tidak? Tidak ya. Oke, ini saya menggunakan yang bentuk X kuadrat min 7X. Jadi substitusinya pilih yang ruas kanannya sudah nol ya. Jangan substitusinya ke X kuadrat. Tapi pilih yang berdasama yang bentuknya sudah salah satu ruasnya menjadi nol. Oke, selanjutnya kita uji titik. Jangan uji X sama dengan nol karena dia merupakan titik batas ya. Kita uji X sama dengan 8. X kuadrat min 7 kali 8 itu X kuadrat min 7 kali X itu nanti hasilnya adalah positif ya. Kan berarti 8 kuadrat kurangi 7 kali 8. Ini positif. Berarti ini positif, negatif, positif. Yang diminta apa? Kurang dari nol, daerah yang negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah interval 0 sampai 7. Nolnya ikut nggak? Tidak ikut, berarti kurung biasa. 7-nya ikut nggak? Tidak ikut, berarti kurung biasa. Oke, itu ya. Ini tadi tandanya selang-seling selalu gonta-ganti positif negatif ya. Tapi kadang juga tanda daerahnya itu tidak selalu positif negatif positif negatif. Contohnya mungkin yang F ini. X pangkat 3 ditambah dengan 10X kuadrat tambah 25X lebih besar sama dengan nol. Oke, kita faktorkan. Ada X, ada X, ada X. Suma sukunya memuat X. Kita lakukan distributif, kita keluarkan X-nya. X pangkat 3 bagi X jadinya X kuadrat. 10X kuadrat dibagi X jadinya 10X. 25X dibagi X jadinya 25.
Kemudian kita faktorkan X kali X kuadrat tambah 10X plus 25. Hasil kalinya 25, hasil jumlahnya 10. Oh, berarti kan plus 5 dan plus 5 ya. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis menjadi X plus 5 dikuadratkan. Bisa sama dengan 0. Jadi pembuat nolnya dia akan 0 ketika X-nya sama dengan 0 atau ya ini X plus 5-nya 0 berarti X sama dengan negatif 5. Langkah selanjutnya apa? Buat garis, garis bilangan. 0 sama min 5. Nolnya masuk penyelesaian atau enggak? Masuk penyelesaian ya. Karena di sini kan ada tanda sama dengan nolnya. Lebih besar sama dengan nol. Oh, berarti nolnya ikut. Min 5-nya juga ikut ya. Nah, selanjutnya, hati-hati di sini. X plus 5-nya dipangkatkan 2. X plus 5-nya dipangkatkan 2. Oh, berarti nanti di X sama dengan min 5-nya ini dikasih, saya beri garis 2 yang mengartikan kiri dan kanan nanti tandanya sama. Sedangkan di X sama dengan 0, di sini kan X-nya pangkatnya pangkat 1 ya. Saya kasih garis 1 yang menunjukkan kiri dan kanannya nanti tandanya berbeda. Langkah selanjutnya apa? Uji titik. Saya uji, maaf ini kebalik harusnya. Nolnya yang sebelah kanan ya. Ini min 5, ini 0. Kita uji titik X sama dengan 1. X sama dengan 1. Kita masukkan ke X, X plus 5 kuadrat ya. Ini kan 1 plus 5 kuadrat. Ini positif. Nanti yang kanan ini positif, tengah itu negatif. Kirinya apa? Kirinya juga nih negatif. Oh, maaf. Yang diminta adalah daerah yang lebih dari nol, berarti daerah yang positif. Nah, daerah yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya apa? Nol sampai tak hingga. Nolnya ikut nggak? Nolnya ikut. Oh, berarti nanti ini kurungnya kurung kurung siku. Nolnya kurung siku. Tapi di sini min 5-nya ikut nggak nih min 5? Min 5-nya ikut nggak nih? Ikut ya. Negatif 5-nya itu juga penyelesaian. Berarti digabung dengan negatif 5. Atau dalam notasi interval, X anggota bilangan real dengan syarat X-nya itu lebih besar sama dengan nol atau X-nya sama dengan negatif 5. Oke, yang nomor 9 ada pertanyaan. Tidak ada. Kita lanjut nomor 10. Coba yang A dan yang eh, D. Coba dulu sebentar. Yang A dan yang D.
Yang A, tadi ya, ingat-ingat bahwa kalau persamaannya itu bentuk bukan linear, jadi kuadrat, rasional, polinom, langkah pertama adalah ruas kanannya dijadikan nol dulu. Nah, jadi yang A, karena ruas kanannya sudah jadi nol, ya kita lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya apa? Ubah dalam bentuk satu bentuk pecahan. Oh, sudah. Langkah selanjutnya adalah tentukan pembuat nolnya. Pembuat nol pembilang X min 4 sama dengan nol, berarti X sama dengan 4. Sedangkan pembuat nol penyebut X plus 2 sama dengan nol. Oh, berarti X sama dengan negatif 2. Setelah kita dapatkan pembuat nol pembilang dan penyebut, langkah selanjutnya apa? Buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan 4 sama negatif 2. Negatif 2 itu kan pembuat nol penyebut ya. Pasti bolong. Kita cek yang pembilang. Pembilangnya pembuat nolnya 4. Tandanya apa? Sama dengan. Boleh ya. Berarti ini ikut penyelesaian. Kalau kita substitusikan kan berarti 0/6. Penyelesaian ya. Nol. Oke, selanjutnya uji titik. Uji X sama dengan nol. Saya pakai X sama dengan nol. Berarti 0 min 4 per 0 plus 2. Negatif ya. Ini negatif, ini positif, kiri positif. Yang diminta apa? Positif, lebih besar. Nah, jadi kita akan dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah interval dari minta hingga sampai negatif 2. Kita gabung dengan 4-nya kurung siku. 4 sampai sampai tak hingga. Nah, selanjutnya yang C. 3 per 2x min 1 lebih besar dari 2 per x. Tadi langkah pertama apa? Jadikan salah satu ruas menjadi nol. Oh, berarti yang ruas kanannya saja dijadikan nol. Biar nol berarti kita kurangkan 2 per x ya. Kita kurangkan dengan 2 per x. Langkah selanjutnya apa? Kita samakan penyebutnya. Yang 2x min 1 ini kita kalikan x. Oh, berarti nanti atas juga dikalikan x. Dikurangi x-nya ini biar sama. Berarti kita kalikan 2x min 1. Atas juga dikalikan 2x min 1. Kita dapatkan 3x per 3x dikurangi dengan 2x min 1 kali 2 per 2x min 1 kali x. Lebih besar dari 0. Kita dapatkan ini 3x. Oke, duanya kita kalikan dulu. Negatif 4x min 2 per 2x min 1 kali x. Yang bawah tidak perlu dijabarkan ya, karena nanti akhirnya kita faktorkan. Jadi nggak perlu dijabarkan. Oke, kita dapatkan 3x min 4x plus 2. 2x min 1 kali x lebih besar dari 0. 3x kurangi 4x jadinya negatif x plus 2 per 2x min 1 kali x. Kemudian kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol pembilang.
Min X plus 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Pembuat 0 penyebut. 2X min 1 kali X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0, atau X-nya sama dengan 1/2. Ah, biar nggak bingung ini, 2X min 1 sama dengan 0 ya. Kan 2X sama dengan 1, X-nya sama dengan 1/2. Nah, kita dapatkan 3 titik. Berapa aja tuh? 0, setengah, sama 2 ya. 0 setengah sama 2. Langkah selanjutnya apa? Uji titik. Uji X sama dengan 3. Min 3 plus 2 per 2 kali 3 dikurangi 1 kali 3. Kan min 1/15 ya. Negatif. Oh, berarti daerah yang memuat X sama dengan 3 itu daerah negatif. Sini positif, negatif, positif. Yang diminta apa? Kita tadi pakai substitusikan yang bentuk terakhir ya. Tandanya apa? Lebih besar dari 0. Oh, berarti daerah yang positif. Jadi himpunan pengisiannya adalah minta hingga sampai 0, kita gabung dengan setengah sampai 2. Oke, itu yang nomor 10, ketidaksamaan rasional ya. Prinsipnya adalah eh, salah satu ruas kita jadikan 0, kemudian kita rubah jadi satu bentuk rasional. Langkah selanjutnya adalah cari pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Untuk pembuat 0 penyebut pasti bolong, sedangkan untuk pembuat 0 pembilang itu cek tanda perbedaannya. Kalau perbedaannya sama dengan, nanti dia ikut dalam penyelesaian. Sedangkan kalau tandanya tidak ada sama dengannya, maka pembuat 0 pembilang itu pasti bukan penyelesaian. Oke, itu yang nomor 10. Kita lanjut di nomor yang 12. Yang nomor 11 apa ya? Oh, kelewatan. Nomor 11 dulu. Kita bahas yang nomor 11 terlebih dahulu. Tentukan himpunan penyelesaian masing-masing bersamaan berikut. Nah, kalau soal ini sudah ruas kanannya 0, kemudian sudah difaktorkan. Oke, kita coba lihat yang nomor 1, 11A sama 11D. X min 1, X min 2 kuadrat, X min 5 lebih besar sama dengan 0. Oke, berarti pembuat nolnya apa? X min 1. Oh, berarti X-nya sama dengan 0. X min 2 boleh jadi 0, X-nya sama dengan 2. Atau X min 5 yang 0. Oh, berarti X-nya sama dengan 5. Hati-hati, X min 2 ini didapatkan dari faktor linier X min 2, tapi pangkatnya pangkat genap.
Kalau pangkat genap nanti kiri dan kanannya 2 nanti harus tandanya sama ya. Kita buat garis bilangan. 0, 2, 5. X sama dengan 2 didapatkan dari faktor X min 2. Pangkatnya genap. Oh, berarti nanti ada dia garis 2. Garis satu, garis satu. Sama dengan, oh berarti nanti eh, dia boleh titik-titik batasnya ini menjadi ikut penyelesaian ya. Karena nanti hasilnya kalau kita masukkan X sama dengan, kok 0, 1 ya nih, maaf. X-nya kita masukkan 1, maka nanti yang ruas kiri menjadi 0. 0 sama dengan 0, berarti kan benar ya. X sama dengan 2. Oh, masukkan aja nih, nanti ruas kanannya jadi 0. Dan 5-nya juga ya, ikut jadi penyelesaian. Nah, langkah selanjutnya apa? Uji titik. Saya pakai X sama dengan 0, berarti yang paling kiri. Min 1, min 2 kuadrat, min 5 negatif, min 2 kuadrat positif, min 5 negatif. Negatif kali negatif, positif. Oh, berarti kita jadikan hasilnya ini positif. Maka daerah yang memuat X sama dengan 0, yaitu daerah yang paling kiri, daerah yang kurang dari 1, itu daerah positif. Kemudian ini 1 sampai 2 negatif, 2 sampai 5 negatif, 5-nya 5 lebih besar dari 5 positif. Yang diminta apa? Yang diminta lebih dari. Yang diminta lebih dari. Maka daerah yang positif. Nah, terus menulis himpunan penyelesaiannya bagaimana? Hati-hati di sini duanya ikut penyelesaian ya. Duanya itu ikut penyelesaian. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah eh, X anggota bilangan real dengan syarat X-nya itu kurang dari sama dengan 1. Atau bisa juga X-nya sama dengan 2. Atau X-nya lebih besar sama dengan 5. Dalam notasi interval bagaimana? Minta hingga sampai 1, satunya ikut. Kita gabung dengan himpunan yang anggotanya cuma bilangan 2. Kita gabung dengan interval 5 sampai tak hingga. Oke, itu yang A. Kemudian yang D. Yang D, kita punya perbedaannya X plus 2 kuadrat, X min 1 kali X plus 3. Ini harus kurang dari 0. Kita cari pembuat nolnya dulu. Pembilang, yaitu X sama dengan negatif 2. Sedangkan pembuat nol penyebut itu X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 3. Kita buat garis bilangan. Titiknya ada 3. 1, 2, 3, yaitu min 3, X sama dengan min 2 sama 1. Oke, penyebut pasti bukan, pembuat nol penyebut pasti bukan penyelesaian ya. Jadi 1 dan min 3 itu pasti bolong. Sedangkan pembuat nol pembilang, X sama dengan min 2, kita cek tidak ada sama dengannya. Berarti juga bolong. Sekarang garisnya.
X plus 2 dikuadratkan, pangkat 2 nih, pangkat genap. Maka nanti garisnya ada 2 di X sama dengan min 2. Yang menunjukkan bahwa kalau garis 2 ini, kiri dan kanan nanti tandanya sama ya. Langkah selanjutnya apa? Uji titik ya. Uji, saya pakai X sama dengan 0 saja. Oh, berarti 2 kuadrat per min 1 kali 3. Negatif 4 per 3. Negatif ya. Berarti ini negatif, negatif, positif. Paling kiri positif. Yang diminta apa? Kurang dari. Jadi dari min 3 sampai 2, min 2, tapi min 2-nya nggak ikut ya. Kemudian dilanjutkan min 2 sampai 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3 sampai min 2 kita gabung dengan min 2 sampai 1. Prinsipnya adalah kalau pangkatnya genap, faktor linear itu pangkatnya genap, maka nanti di titik pembuat nolnya kita kasih garis 2 yang menunjukkan eh, kiri dan kanannya itu tandanya sama. Yang ini ya, min 2 ini, negatif 2 itu kan didapatkan dari faktor linear X plus 2. Tapi di sini pangkatnya pangkat genap. Maka kita kasih garis 2 yang menunjukkan tandanya eh, sama. Nah, itu biasanya kalau saya seperti itu. Mungkin kalau kalian sudah terbiasa dengan cara yang lain, ya silakan ya. Saya tidak mengharuskan menggunakan cara yang saya sampaikan. Yang penting, cara yang kalian gunakan itu tidak melanggar aturan pada matematika. Oke, itu nomor 11. Kemudian nomor 12. Nomor 12 kita cek dua-duanya, A dan B. Bedanya kata hubung dan kata hubung atau. Dan, oke yang A. 2x plus 1 kurang dari 5 dan 3x min 2 lebih besar dari min 7. Kalau kata hubungnya dan, maka nanti kita iriskan. Irisan. Kita mengambil irisannya. 2x plus 1 kurang dari 5. Oh, berarti kan 2x kurang dari 5 kurangi 1. 4 ya. Jadi kita dapatkan x kurang dari 2. Yang ini 3x lebih besar dari berapa ini? Eh, min 5 ya. X-nya lebih besar dari min 5 per 3. Kita ambil irisannya. X kurang dari 2. Bagaimana itu gambar garis bilangannya? 2 kurang dari, berarti ke kiri ya. Nah ini X kurang dari 2. X lebih besar dari min 5 per 3. Negatif 5 per 3. Sebelah kirinya 2 ya. Lebih besar ke kanan. Irisannya. Kalau irisan berarti kita mengambil yang terkena dua daerahnya itu. Di ada daerah warna kuning, itu daerah yang kurang dari 2, sama ada yang warnanya biru. Nah, daerah mana yang terkena warna kuning dan warna biru? Yang di tengah-tengah itu ya, yaitu daerah min 5 per 3 sampai 2. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya.
-5/3 sampai 2. Jadi yang kita ambil adalah daerah yang memenuhi kedua-duanya. Duanya nggak urut ya. Yang lebih bagus kalau duanya urut. Saya geser saja. Nah, ini himpunan pengisiannya. Sedangkan yang B, kalau kita gunakan kata hubung atau, berarti nanti gabungan. 4x min 7 kurang dari min 1, atau 5x plus 3 lebih besar dari 18. Atau berarti nanti kata apa? Gabungan. Jadi kalau irisan itu berarti dia memenuhi dua-duanya. Sedangkan gabungan itu ya kalau memenuhi salah satu kita ambil. Kita ambil yang memenuhi salah satu saja cukup. Kalau memenuhi kedua-duanya ya merupakan himpunan barisan ya. Oke, kita selesaikan dulu. 4x min 7 kurang dari 1. Berarti 4x kurang dari 7 tak kurangi 1, 6 ya. X-nya kurang dari 3/2. 5x plus 3 lebih besar dari 18. Di 5x lebih besar dari 18 kurangi 3. 15. Oh, berarti X-nya lebih besar dari 3. Dengan demikian, kita dapatkan garis bilangannya 3/2 sama 3. X lebih besar dari, ah, X kurang dari 3/2, itu ke kiri, sama X lebih besar dari 3 ke kanan. Gabungannya ya, daerah yang memenuhi satu panah saja. Satu panah atau dua panah ya. Oh, jadi yang tidak terkena panah itu bukan bukan penyelesaiannya. Gampangannya gitu. Tapi kalau dan kita cari yang terkena dua daerah ya, terkena kedua-duanya. Tapi kalau atau itu cukup satu saja, berarti dia sudah penyelesaian. Kalau misalkan misalkan ada lagi seperti ini, ya kita ambil semuanya ya berarti ya. Pokoknya intinya yang tidak dapat yang tidak merupakan daerah di salah satu berarti itu bukan penyelesaian. Berarti ini himpunan penyelesaiannya adalah minta hingga sampai 3/2 atau kita gabung dengan 3 sampai tak hingga. Oke, itu nomor 12. Nomor 13. Kemarin sepertinya yang A, B sudah ya. Kita coba yang D saja. Kalau yang E kan ini tinggal kuadratkan kedua ruas. Kita coba satu soal terakhir. Yang D.
Oke, terakhir yang D. Nah, ini panjang sepertinya. Mutlak dari X min satu dikurangi dengan 32 lebih besar sama dengan setengah. Ingat bahwa kalau kita punya mutlak X kurang dari A, A-nya positif ya, maka kita akan dapatkan S-nya di antara min A sampai A. Sedangkan kalau X-nya itu mutlak X lebih besar dari A, kita tahu bahwa X-nya bisa lebih besar dari A atau min X-nya yang lebih besar dari A. Atau ini kadang saya tulis X lebih besar dari A atau X-nya kurang dari negatif A. Oke, ini lebih besar dari setengah. Maka kita punya X min satu dikurangi dengan 3 per 2 ini lebih besar sama dengan setengah atau X min satu kurangi 3 per 2 kurang dari sama dengan min setengah. Ingat ya, ini pertidasamaan rasional maka ruas kanan kita jadikan nol. X min satu dikurangi dengan 3 per 2 kurangi setengah lebih besar sama dengan nol. X min satu ini min 2 ya. Min 2 lebih besar dari nol. Kita selesaikan satu dulu. X dikurangi 2 X min satu per X min satu. Ini kan 2 itu kan 2 per satu ya. Kita samakan jadi X min satu penyebutnya. Kita dapatkan X min 2X plus 2 per eh X min satu lebih besar dari nol. Sehingga ini tidak muat saya geser saja. Kita dapatkan X dikurangi 2X itu kan min X. Oke, penjelasan yang pertama ya. Bisa sama dengan nol. Kita dapatkan di sini min X plus 2 per X min satu lebih besar dari nol. Pembuat nolnya yang pembilang itu X sama dengan 2, sedangkan penyebutnya X sama dengan satu ya. Garis bilangan. Satu, 2. Uji titik misalkan 3. 3 ini nanti negatif, positif, negatif, positif, negatif. Yang diminta yang positif. Oh, berarti 1 sampai 2. Ini himpunan pertama ya, himpunan penyelesaian yang bagian pertama. 1 sampai 2. Oke, kita lanjut yang bagian yang kedua. X min X1 kurangi 3 per 2 kurang dari sama dengan min setengah. Berarti X min X1 dikurangi dengan 3 per 2 tambah setengah kurang dari nol. 3 kurangi satu 2. 2 bagi 2 1 ya. X min satu kurangi satu. Kita samakan penyebutnya. X dikurangi dengan X min satu X min satu. X kurangi X habis berarti satu per X min satu. Kurang dari nol. Pembuat nolnya cuma pembuat nol pembilang ya. Oke, ini sama dengan yang pertama itu harusnya duanya itu penuh.
Duanya siku ya. Boleh sama. Pembuat nolnya yang kita punya cuma penyebut. X sama dengan 1. 1 ke uji titik aja. Misalkan 2 berarti positif, negatif. Oh, berarti himpunan penyelesaian yang kedua itu adalah minta hingga sampai 1. Nah, di sini kata hubungnya apa? Atau ya. Oh, berarti HP-nya adalah himpunan penyelesaian yang pertama kita gabung dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Oh, berarti 1 sampai 2 kita gabung dengan minta hingga sampai 1. Satunya nggak ikut ya. Satunya tidak ikut. Nah, biasanya kita tulis dari yang paling kecil ya. Minta hingga sampai 1 digabung dengan 1 sampai 2. Oke, itu ya untuk hari ini. Untuk presensinya, silakan nanti, silakan kalian scan barcode-nya ini. Supaya, nih. Oke, silakan presensi dengan menekan barcode-nya ini. Ada beberapa soal sederhana, silakan kalian coba juga. Untuk pengumpulannya maksimal sampai jam 12 malam ya. Jadi 23.59. Begitu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikoreksi tadi saat penyampaian. Mungkin saya salah menghitung. Gimana? Tidak ada? Aman, Pak. Aman ya? Sudah di-scan ya ini ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah, mungkin untuk tutorial hari ini eh, kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Semoga sukses selalu. Saya tutup ya. Kasih, Pak. Iya. Masih, Pak. Iya.